Yesaya pasal yang ke-50 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10. Ya, kalau sudah dapat untuk menghormati pembacaan firman Tuhan bagian yang pertama, bersama-sama mari berdiri kita mengambil bagian dalam pembacaan firman Tuhan ini. Ya, saya ayat yang ke-7, jemaat Tuhan ayat yang ke-8, kita bergantian sampai ayat yang ke-10. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, demikian kata firman Tuhan. Tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar berkata, siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapa kalau aku berkata, biarlah dia berkata dan sadar. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Sesungguhnya mereka semua akan memburuk seperti pakaian yang sudah usang, ngengat akan memakan mereka. Siapa di antara mengatakan Tuhan dan mendengar suara hamba-Nya, jika dia hidup dalam kegelapan dan tidak ada cahaya bersinar baginya, baiklah dia percaya kepada nama Tuhan dan bersandar kepada Allah-Nya. Haleluya. Silakan dulu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang mendengar dan yang melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya. Haleluya. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan pada saat ini kembali ya menyapa kita, memberkati kita, memberikan kekuatan, bahkan pengharapan baru dalam kehidupan kita. Bagaimana saudara-saudara kita berkati oleh Tuhan, pertolongan Tuhan ya pasti kita alami, pasti kita miliki dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Ya, pada hari Rabu kemarin di ibadah pertengahan minggu ya kita belajar firman Tuhan ya. Saya masih ingat ya betul kebenaran firman Tuhan, di mana saudara-saudara yang diberkati Tuhan ya Paulus ya mengalami suatu goncangan badai ya kan dalam perjalanan kehidupannya. Bahkan orang-orang yang bersama dengan dia, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, tetapi sebetulnya badai itu jika mereka mau diingatkan, mau mendengar peringatan dari Paulus, pasti mereka terhindar dari badai itu. Haleluya. Tetapi saudara-saudara, mereka lebih memilih atau firman Tuhan berkata dalam Kisah Para Rasul itu ya, mereka perwira itu lebih percaya kepada jurumudi ya, jurumudi yang mengendalikan, yang barangkali yang mengetahui seluk-beluk pelayaran dan yang sudah memiliki ilmu pengetahuan tentang pelayaran dan sudah mumpuni saudara-saudara yang berkati oleh Tuhan, dan bukan jurumudi yang kaleng-kaleng. Sementara saudara-saudaraku Paulus baru muncul di situ, baru ada di kapal itu. Saudara, mungkin secara pikiran manusia, ya, siapa Paulus itu? Sehingga dia mempunyai
kapasitas, dia mempunyai mandat kuasa untuk memperingatkan mereka jangan lakukan pelayaran ini, karena pelayaran ini akan mendapatkan bahaya, akan mendapatkan masalah, bukan hanya masalah secara ekonomi, tetapi nyawamu pun akan terancam, kata Paulus. Haleluya. Ya, tetapi mereka, saudara-saudaraku, yang mengeraskan hati. Mereka, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, tidak peduli apa yang dikatakan oleh Paulus, mengabaikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sementara, saudaraku, yang disampaikan oleh Paulus adalah perintah Tuhan. Apa yang disampaikan oleh Tuhan, apa yang diamanatkan oleh Tuhan kepada Paulus, itulah yang disampaikan oleh Paulus kepada orang banyak itu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Firman Tuhan katakan ada ratusan orang di situ, saudara-saudara, dan mereka akhirnya mengalami masalah yang sangat serius. Haleluya. Itu sebabnya Bapak Ibu, saudara-saudara, ya, ketika kita diperingatkan, kata firman Tuhan, jangan keraskan hati. Haleluya. Ya. Ketika kita diperingatkan, saudara-saudara, ada orang-orang terdekat kita yang memperingatkan, ada suami istri yang memperingatkan, ada orang tua yang memperingatkan, ada anak yang memperingatkan, sudah mengingatkan kita, saudara yang berkata oleh Tuhan, jangan kita mengeraskan hati. Dunia sekarang adalah dunia yang penuh dengan persoalan, dunia yang penuh dengan problem, saudara-saudara yang berkata oleh Tuhan. Nah, pada saat ini kita kembali diajar oleh kebenaran firman Tuhan, diajar, saudara-saudaraku, lewat kitab Yesaya ini. Kitab Yesaya ini berkata, saudara yang berkata oleh Tuhan, dalam ayat yang ke-7, tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda, sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Haleluya. Ayat yang ke-10, perhatikan ya, ayat kita melompat dari ayat yang ke-10, saudara yang diberkati oleh Tuhan. Siapa di antaramu yang takut akan Tuhan dan mendengarkan suara hamba-Nya, jika ia hidup dalam kegelapan dan tidak ada cahaya bersinar baginya, baiklah ia percaya kepada nama Tuhan dan bersandar kepada Allah. Haleluya. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, ini barangkali kita bisa membuat atau pengertian pemahaman dalam kehidupan kita di masa sekarang ini, di masa di mana kita, saudara-saudaraku, dalam keadaan situasi yang sulit, ya, situasi yang mencekam begitu ya. Seolah-olah saudara yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan ini katakan seperti itu kita hadapi, kita alami, tidak ada cahaya, tidak ada terang, kita ada di dalam sebuah kegelapan atau ruangan yang gelap. Haleluya. Tidak ada harapan, tidak ada kekuatan, tidak ada semangat, tidak ada gairah, saudara-saudara yang diberkati. Nah, firman Tuhan ini mengatakan, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, siapa di antaramu yang takut akan Tuhan dan mendengarkan suara hamba-Nya, jika ia hidup dalam kegelapan dan tidak ada cahaya bersinar baginya. Saudara, kalau kita lihat ya, jika ia hidup dalam kegelapan, mungkin ini berbicara tentang dosa, kejahatan, kegelapan, ya, dalam kehidupan kita. Tetapi saya mau membuat ini, saudara-saudaraku, katakan kegelapan ini adalah sebuah masalah, ya, masalah, persoalan yang membuat kita, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, pikiran kita tidak dapat melihat sesuatu, kalam, blank. Haleluya. Ya, blank, tidak tahu lagi berbuat apa, tidak tahu lagi mau ngomong apa.
Ya, tidak tahu lagi saudara-saudara yang diberikan oleh Tuhan mau mengatakan sesuatu apapun saudara-saudara yang diberikan oleh Tuhan. Padahal firman Tuhan ini di bagian yang pertama dikatakan, di antaramu yang takut akan Tuhan dan mendengarkan suara hambanya. Artinya adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Haleluya. Ya, jika orang-orang yang takut akan Tuhan ada dalam situasi yang gelap, ada di situasi yang sangat mencekam, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Firman Tuhan katakan, ya, baiklah ia percaya kepada nama Tuhan. Haleluya. Ya. Baiklah ia percaya kepada nama Tuhan dan bersandar kepada Allahnya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita ingat kisah Yunus. Haleluya. Yunus ini berulang kali ini, saudara-saudaraku. Yunus di perut ikan sebelah minggu. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, ketika kapal mereka itu dihantam oleh badai, dihantam oleh persoalan, hampir-hampir saudaraku tidak ada lagi harapan bagi mereka. Semua penghuni kapal itu berseru-seru, berteriak mencari Allah mereka masing-masing. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, tetapi Yunus tertidur. Haleluya. Ya. Yunus tertidur. Orang-orang dunia, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, atau katakanlah orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus, tahu firman ini, saudara-saudara. Dan ketika mereka menghadapi persoalan, menghadapi masalah, menghadapi kesulitan-kesulitan kehidupan, mereka mengambil kesimpulan, mereka memerintahkan diri mereka, saudara-saudaraku, untuk apa? Untuk merendahkan hati, merendahkan diri mereka di hadapan Tuhan mereka. Mereka mencari, mereka memanggil nama Tuhan mereka, saudara-saudara yang diberkati itu. Tetapi terkadang Bapak Ibu saudara-saudara, orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, saudara yang diberkati Tuhan, justru melarikan diri dari Tuhan, justru tinggalkan Tuhan. Ini saudara-saudara adalah suatu persoalan yang sangat luar biasa, ya, mengerikan. Firman Tuhan dalam ayat yang ke-10 ini, saudara-saudaraku, justru saudaraku dipraktekkan orang-orang lain, dipraktekkan saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, agama-agama lain. Sementara orang Kristen, saudaraku, orang yang percaya kepada Kristus, saudaraku, ketika dia menghadapi persoalan, menghadapi masalah, menghadapi problem dalam hidupnya, saudara, tidak sedikit orang menjadi kecewa, tidak sedikit orang tawar hati kepada Tuhan, tidak sedikit orang, saudaraku, tinggalkan Tuhan. Saudara akan diberkati oleh Tuhan. Tetapi firman Tuhan ini mengajar kepada kita, Bapak Ibu saudara, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, jika ia hidup dalam kegelapan dan tidak ada cahaya bersinar baginya, baiklah ia percaya kepada nama Tuhan dan bersandar kepada Allahnya. Haleluya. Aku bukan berkata begitu, jika aku dalam persoalan, aku dalam masalah, saudaraku, aku akan berkata, baiklah aku percaya kepada Tuhan dan aku akan bersandar kepada Tuhan. Haleluya. Kita lihat balik kembali kepada ayat yang ke-7. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, jika kita percaya dan bersandar kepada Tuhan, apa janji Tuhan
itu saudara-saudara dalam kehidupan kita, tetapi Tuhan Allah menolong aku. Sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat maut. Haleluya, haleluya. Saudara kan berkata oleh Tuhan, saya berkata, bagaimana saudara-saudara kan berkata oleh Tuhan, dia mau melihat pertolongan Tuhan, melihat saudara-saudaraku campur tangan Tuhan. Lagu kita tadi apa? Apa itu dulu tadi lagu itu? Pengantar firman Tuhan itu. Hah? Apa? Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Saudara, sebetulnya luar biasa sekali ya syair daripada pujian ini. Luar biasa. Kalau aku mencari damai, di mana kita temukan, saudara? Lagu sekolah minggu apa itu? Ke gunung tinggi ku naik mencari damai, ke lembah curam ku turun mencari damai. Tapi apakah damai itu kita dapat, saudara-saudara? Lalu pujian itu berkata, damai hanya ku dapat di dalam Yesus Tuhan. Nah ini karena sudah lama ini tidak jadi persekolah ini. Aku memang susah kali aku menghafal lagu. Hanya menghafal nama istri inilah yang cepat. Kalau itu tidak pernah aku lupa. Namanya tanpa mikir pun langsung cepat itu nama. Siapa nama istrimu? Rasul. Itu kan? Cepat itu. Haleluya. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, ya, kemana kita mencari damai? Kemana kita mencari ketenangan? Saudaraku, tidak ada damai yang sanggup diberikan oleh dunia ini mengisi relung hati kita yang kosong ini. Walaupun ada damai di dalam dunia ini, tetapi damai yang diberikan, damai yang ditawarkan oleh dunia ini tidak mampu memuaskan dahaga hati kita yang membutuhkan damai yang sejati. Haleluya. Lalu di mana kita menemukannya? Di mana kita mendapatkannya? Saudara, firman Tuhan katakan, tak seorang pun yang dapat memberikannya kepada kita selain daripada Yesus Kristus. Yesus Kristuslah yang memberikan damai itu. Yesus Kristus yang memberikan kebahagiaan itu. Yesus Kristus yang memberikan pertolongan itu dalam kehidupan kita. Haleluya. Ya, Yesus Kristus yang mampu menjamah hati kita, mengerti keadaan kita, mengerti situasi kehidupan kita, saudara-saudaraku. Kadang-kadang Bapak Ibu saudaraku, kita pun, ya istri pun belum tahu, belum pasti bisa mengerti kita sebagai suami. Haleluya. Ya.
belum mengerti, belum tahu. Saya seringkali aku bilang sama ibu gembala ini, kadang-kadang kau baiknya beri 7 orang, berjudi itu halal. Masih tidur aku pagi-pagi, boleh habis beston sudah tersedia kopi. Pak minum kopi, teh manis, ya, karena aku mau minum tehnya, dia yang minum kopi. Saudara-saudara yang berganti itu aku bilang nih, masih tidur aku, sudah datang kopi, berjudi itu halal, kamu semua, ya kan? Tapi saudaraku kadang-kadang sampai jam 10 pagi nggak datang. Padahal yang kuinginkan saudaraku, karena aku kebiasaan pagi-pagi itu, saudara-saudara, teh manis itu harus ada, entah dari mana itu kecanduan itu. Pagi-pagi itu bangun, teh manis semuanya sudah ada, gitu kan? Tapi saudara-saudara kadang-kadang ibu gembala ini ya paling duduk-dudukan lah, gitu kan? Kadang sampai jam 10 belum muncul teh manis ini, gitu kan? Sampai kadang aku bilang, yang gak ada lagi menjual gula di kedai, gak ada lagi Pak, katanya. Ya, puji Tuhan lah, masih ada katanya, gitu kan? Haleluya. Nah, saudara-saudara, orang terdekat kita pun, saudaraku, tidak bisa memahami kita. Ya, orang terdekat kita pun tidak serta-merta, saudara-saudaraku, bisa memuaskan, memenuhi isi hati kita ini, saudara-saudara. Haleluya. Tetapi Tuhan, firman Tuhan ini berkata, saudara, Dialah yang memberikan damai dalam hidup kita. Bahkan dikatakan, saudara-saudara, Tuhan tidak akan membuat kita malu. Haleluya. Berapa kali Bapak Ibu Saudara, istrimu mempermalukanmu? Berapa kali ibu-ibu, suamimu mempermalukanmu? Padahal dia adalah orang yang kau cintai. Sampai bapak mamamu kau tinggalkan untuk dia. Tetapi tidak sedikit waktu, tidak sedikit saudara-saudara kami berkata oleh Tuhan, dia mempermalukan kita. Seringkali dia mempermalukan. Aku pun demikian, saudara. Tetapi firman Tuhan ini berkata, Dia tidak akan mempermalukanmu. Haleluya. Tuhan tidak akan mempermalukan kita. Sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Haleluya. Saudara-saudara, kalau Tuhan tidak mempermalukan kita, itu berarti Tuhan membela kita. Dalam kesalahan kita, Dia akan membela saya. Dalam kesalahanmu, Dia akan membelamu. Dalam kelemahanmu, Dia akan menolongmu. Dalam kesusahanmu, Dia akan memberikan penghiburan bagimu. Dia tidak akan mempermalukanmu. Haleluya. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, itu sebabnya kata firman Tuhan ini, kalau engkau dalam kegelapan, kalau saya dalam kegelapan, kalau kita dalam kegelapan, tidak ada cahaya, tidak ada harapan. Begitu berat kehidupan ini, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Apa yang harus kulakukan? Percayalah kepada Tuhan, bersandarlah kepada Dia. Haleluya, haleluya. Dia tidak akan mempermalukanmu, amin. Dia tidak akan mempermalukanmu, amin. Dia tidak akan membiarkanmu, saudara-saudara, yang diberkati oleh Tuhan, dalam kelemahanmu, tetapi Dia akan memberikan pertolongan bagimu. Panggillah namanya dalam kesulitanmu, panggillah namanya dalam kesusahanmu, panggillah namanya dalam tangisanmu, panggillah namanya. Dia bersedia untukmu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak, terima kasih.
baik dalam susah maupun dalam senang, dalam gelombang-gelombang perjalanan kehidupan kita yang ada di sini. Ingatlah bagaimana Pak, murid-murid itu begitu susahnya mereka mendayung perahu mereka itu. Tetapi saudara, dia tahu apa yang dialami murid-murid itu. Dia ada, dia datang menjumpai mereka, dan dia berkata, ini aku. Saudaraku, apapun keadaan yang kita hadapi, segelap apapun, sesulit apapun, percayalah dan bersandarlah kepada Dia. Percayalah, bersandarlah kepada Dia. Dialah penolong kita yang sesungguhnya.